Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Joinaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Saya merupakan salah satu alumni Belanda. Saya pernah bersekolah master di Wageningen University. Ketika di Wageningen, waktu itu saya mengambil jurusan majornya Food Quality Management dan minornya Animal Nutrition. Kalau dulu memang dari SMP sih sebenarnya, saya udah mikir kalau mau kuliah, saya nanti mau kuliah di IPB. Kalau ditanya why-nya kenapa, jadi dulu sebenarnya ayah saya tuh kuliah di IPB. Cuman beliau nggak menyelesaikan kuliahnya di IPB. Jadi cita-cita saya waktu itu adalah ingin menyelesaikan apa yang orang tua saya nggak pernah bisa selesaikan. Sebenarnya awal itu. Terus dari kecil sering diajak ke Bogor, ayah ngomong dulu ayah kuliah di sini loh, dulu ayah kuliah di sini loh. Waktu itu saya juga nggak tahu ayah saya tuh kuliah di situ tapi nggak selesai gitu. Terus kita udah lebih dewasa tahu, oh dulu ayah kuliah di situ tapi nggak selesai. Udah saya juga pengen masuk situ, pengen masuk IPB tanpa saya tahu jurusannya atau fakultasnya dulu apa. Pokoknya saya pengen masuk IPB. Nah, itu awalnya kenapa saya ingin masuk IPB atau sekolah di pertanian. Jadi saya lulus IPB cukup cepat waktu itu 7 semester, 3,5 tahun pas 7 semester. Terus dari pas di IPB saya udah pingin memang, nanti setelah lulus saya pingin sekolah lagi aja dulu. Biar punya gelar master tapi dalam waktu yang umur belum terlalu senior, masih muda gitu. Jadi memang dari dulu pinginnya ke Belanda, pinginnya ke Wageningen. Memang udah rencanain pinginnya ke Wageningen Belanda. Kenapa ke Wageningen? Ya kita tahu ya, Wageningen itu one of the best agricultural university in the world. Salah satu sekolah pertanian terbaik di dunia. Jadi memang udah cita-cita dari waktu di IPB, pingin sekolah pertanian lagi, tapi pinginnya di Belanda. Gitu. Terus kenapa pilihannya Belanda waktu itu nggak Jerman gitu atau Amerika atau yang lain? Emang saya pribadi saya punya ketertarikan dengan negara Belanda. Gitu. Saya senang aja dengan atmosfernya di Belanda. Terus kan Belanda punya hubungan historis yang cukup panjang dengan Indonesia. Jadi hal-hal yang berbau Indonesia mudah banget ditemuin di Belanda. Kalau saya membandingkan IPB dengan Wageningen, ya IPB kan mungkin sekolah pertanian terbaik di Indonesia dan mungkin salah satu yang terbaik di Asia Tenggara dan Asia. Lalu terus saya ke Wageningen, saya cukup surprise, saya kaget. Wah ternyata sistem pendidikan di Belanda tuh way more advance gitu. Terus fasilitinya juga luar biasa, lengkap, komplit gitu. Terus waktu itu yang notice saya paling besar adalah mendapatkan informasi sangat mudah di sana. Sebagai mahasiswa, informasi yang kita perlukan adalah jurnal, buku-buku, ya kan, terus publisher. Jadi di sana tuh mudah sekali mengakses segala sesuatu yang terkait dengan tadi jurnal, buku, ilmu pengetahuan. Jadi belajar tuh sebenarnya jadi lebih mudah. Nggak ada alasan, saya nggak bisa nemuin literaturnya, nggak ada gitu. Jadi memang ngelihat pendidikan di sana udah advance dan memang mereka dunia pendidikan itu di sana nggak berdiri sendiri. Dalam artian kolaborasi dunia pendidikan dengan private sector dan government-nya saya bisa ngelihat sangat bagus banget. Itu bisa dilihat dari program-program yang dilakukan dan kemajuan pertanian di Belanda. Kalau kita lihat masih banyak produk-produk pertanian Indonesia yang diimpor dari luar negeri. Baik itu sayur, buah maupun daging merah. Ikan pun ada yang masih diimpor dari luar negeri. Kalau kita lihat Indonesia ini captive market ya, 270 juta populasi, nomor 4 di dunia. Kalau kita saya bicara ayam aja deh. Karena memang background saya sebenarnya pebisnis dan di sektor perunggasan. Konsumsi per kapita Indonesia tuh hanya 12 kg per kapita per tahun. Dengan 270 juta jumlah penduduk. Malaysia angkanya 40-44 kg per tahun per kapita. Jadi selisih Indonesia dan Malaysia aja udah hampir 4 kali lipat. Bayangin, kalau Indonesia bisa naikin setahun 1 kilo aja kali 270 juta, berapa banyak itu ayam yang dibutuhin, jagung yang dibutuhin untuk makanan ayamnya, pabrik pakannya, breedingnya, dan berapa banyak domino efek yang bisa diciptakan dari domino efek lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan dari tadi tuh rangkaian tadi naik 1 kilo aja. Konsumsi lain juga masih sangat rendah di Indonesia, protein hewani, sayur dan buah. Jadi artinya kita masih punya pasar yang besar banget untuk dunia pertanian itu. Kalau kita ngeliat bisnis ini, itu opportunity.
Jadi nggak heran banyak sekali produk-produk luar negeri, sayur, buah, daging masuk ke Indonesia. Karena mereka ngeliat, wah ini negara masih banyak kurangnya di sektor pertanian dan konsumennya banyak banget. Ada sedikit shifting yang cukup positif ya. Saya ngelihat di IPB, karena saya banyak komunikasi dengan dosen-dosen, pejabat di IPB, terjadi peningkatan minat anak SMA mau masuk ke IPB. Saya nggak tahu nih kenapa, mungkin ada juga udah mulai ngelihat interesting di sisi pertanian. Jadi IPB sendiri, karena itu alma mater saya, mereka mulai membuat program IPB sebagai entrepreneurial university dan menghasilkan petani milenial. Nah, bahwasanya ingin ditunjukkan pertanian ini bukan suatu yang madesu gitu, masa depan suram kan. Tapi sesuatu yang punya prospek, nggak kita sadarin gitu. Karena terjadinya tingginya urbanisasi dari desa ke kota, makin lama tuh sebenarnya makin berkurang. Dan ingat, pertanian itu nggak hanya identik dengannya itu membajak sawah, mencangkul. Sekarang kan udah banyak mekanisasi pertanian. Terus sekarang bahkan kayak hortikultur, tanaman buah, sayur, udah banyak yang dikembangkan di greenhouse. Kayak perusahaan kami juga punya mengembangkan greenhouse di Jawa Barat. Nah itu di dalam quote and quote digandeng juga oleh Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, untuk program petani milenialnya. Jadi bertani itu can be fun and can be generate income. Jadi memang udah mulai muncul nih petani-petani muda, petani-petani milenial yang ingin berkecimpung. Tapi memang harus kita kasih contoh, harus kita kasih lihat bahwasanya ini lebih bagus loh, ini lebih menghasilkan loh dibanding kamu pergi ke kota, kerja kantoran dan sebagainya. Buat seluruh pemuda-pemudi, adik-adik saya di SMA, belajar itu sebenarnya nggak mengenal batas dan memang nggak mengkotakkan, oh harus jadi ini, harus jadi itu. Dulu waktu saya pilih masuk pertanian itu juga berdasarkan keinginan pribadi gitu. Jadi memang sebenarnya untuk melanjutkan pendidikan, ikuti aja kata hati kalian inginnya atau punya minatnya di bidang apa. Terkadang memang orang tua suka enforce, maksa, pokoknya mesti masuk sini, padahal anaknya nggak suka. Nah, kalau saya boleh sedikit share gitu, karena saya diberi selalu kebebasan oleh orang tua memilih apapun yang saya inginkan, termasuk adik-adik saya, biasanya nanti hasilnya lebih sesuai, lebih bagus gitu. Jadi kita nggak memaksakan diri, kamu pokoknya harus jadi dokter, padahal nilai IPA-nya nggak gitu bagus, sainsnya nggak bagus, saya jadi dokter karena terpaksa, akhirnya hasilnya nggak bagus. Itu pertama. Jadi pilihlah tempat sekolah atau kuliah atau jurusan sesuai dengan kata hati nurani dan kemampuan adik-adik masing-masing. Terus kalau kita terkaitkan dengan bidang pertanian, nah ini sebenarnya suatu peluang bisnis yang sangat besar, di mana hampir seluruh produk-produk pangan di Indonesia konsumsi masih di bawah rata-rata per kapita Asia Tenggara, Asia maupun dunia. Dengan penduduk yang tadi saya bilang sangat besar, ini captive market dan bisnis opportunity yang sangat besar ke depannya di berbagai sektor di bidang pertanian, baik itu perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan kawan-kawannya. Terus karena memang sekarang masih belajar, adik-adik SMA, ya pokoknya fokuslah dengan belajar dan juga banyak aktif di organisasi, karena itu untuk nantinya peluang untuk networking atau jejaring kalian ke depannya. Untuk memulai bisnis, kadang-kadang orang selalu berpikir uang. Kalau buat saya, uang itu ada di nomor sekian. Yang paling penting di dunia bisnis itu network, kalau kita bicara di bisnis ya. Tapi juga nanti di dunia government, di dunia akademisi, network itu sangat penting. Dari situ kita bisa jalin kerjasama. Jadi bahkan sekarang itu prinsipnya gini, mau bisnis tuh nggak harus pakai uang sendiri. Tapi banyak orang di luar sana yang punya uang, bingung uangnya mau diapain. Itu emang butuh networking, jejaring. Termasuk di dunia government. Dengan saya sebagai salah satu alumni Belanda, secara langsung maupun nggak langsung, saya nggak buka network dengan alumni Belanda lainnya. Mereka pasti notice, oh ada salah satu wakil gubernur di Indonesia dulu dari Belanda loh. Pasti banyak yang ngedekat dalam artian ingin menjalin kolaborasi atau elaborasi, baik dalam bisnis maupun pemerintahan maupun bantuan apapun itu. Jadi memang perluaslah jaringan, perluaslah pergaulan. Jangan nyari banyak musuh, tapi nyari banyak kawan.
Disiplin. Jadi salah satu kunci faktor kesuksesan dalam hidup itu ternyata bukan IQ tinggi, bukan lulus dengan nilai tinggi, bukan sekolah di sekolah favorit, tapi yang pertama tuh jujur, yang kedua disiplin. Nah di Belanda itu bisa dibilang dua hal itu dijunjung tinggi. Bis, dulu waktu itu saya belum ada smartphone, jadi ngeliatnya lewat internet, laptop. Bis jam 10 lewat 17, tepat jam 10.17 itu bis datang di Belanda. Jadi semuanya disiplin. Besok kuliah jam 10, jadi jam 10 tank gitu. Dan orang sana 45 menit break, coffee break gitu, break. Pokoknya disiplin. Habis itu masuk lagi, harus masuk tepat waktu lagi. Janjian sama dosen nggak ada yang namanya ngaret atau apa. Kita telat 5 menit ya udah spot kita diambil orang, hilang gitu. Nah dengan disiplin itulah saya lihat negara mereka memang bisa maju, antri dan memang jujur. Naik bis dulu pakai stripen card, apa kartu dicap itu kadang-kadang kita cetlek sendiri. Kalau orang yang nggak jujur ya udahlah nggak usah, nggak ada yang ngawasin ini gitu. Tapi orang sana walaupun nggak ada yang lihat gitu kan, mereka selalu jujur dan disiplin ngecap apa namanya stripen card itu tiket untuk naik kendaraan umum waktu itu. Jadi jujur dan disiplin itu salah satu hal yang saya dapat di Belanda. Waktu itu saya disupport orang tua, pas di sana saya nyari-nyari sendiri. Jadi waktu zaman saya tuh banyak banget ya, ada dari apa tuh saya lupa nama-namanya, tapi pas di sana nyari sendiri aja bisa dapat juga. Nge-apply ke universitinya, itu zaman waktu 2005 ya. Jadi banyak banget sebenarnya di sana opportunity-nya kalau kita mau nyari-nyari terus nge-apply, bisa dibilang hampir pasti dapat gitu. Bantuan walaupun mungkin nggak terlalu besar, beberapa ratus euro, tapi lumayan. Jadi dapat info dari teman, coba aja ke situ, coba ke sini gitu. Dapat aja karena memang waktu itu di Belanda, mungkin sampai sekarang juga masih banyak ngasih peluang apa namanya sekolah beasiswa untuk siswa-siswi Indonesia.